Kemudian Syekh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, seperti yang sudah kita ketahui bahwa beliau ini adalah ayahanda daripada Profesor Syed Muhammad bin Alawi. Di dalam kitab yang bertajuk Fathul Qorib Al-Mujib ala Tahzibil Targhib wa Tarhib, sebagaimana kitab ini yang sering kita buka. Sekarang kita sudah masuk pada muka surat yang ke-69. Beliau di sini menerangkan tentang keutamaan daripada wudu dan sholat sunat wudu. Kita sudah ketahui bahwa sholat sunat wudu itu merupakan suatu ibadah yang barang siapa yang melaksanakan sholat sunat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan kemudian juga sholat sunat wudu inilah yang menyebabkan Sayyidina Bilal bin Rabah, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat beliau sehingga beliau menjadi orang yang sangat mulia. Seperti yang dijelaskan di sini dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, bahwa suatu waktu Sayyidina Bilal bin Rabah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Bilal, haddatsani bi arja amalin amiltahu fil islami." Wahai Bilal, ceritakan kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Inni sami'tu dafana 'alaika fil jannati." Karena sesungguhnya aku mendengar gesekan sandalmu di dalam surga. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah menjawab pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku melaksanakan wudu pada siang hari dan malam hari, kecuali setelahnya itu aku iringkan dengan melaksanakan sholat sunat yang kita kenal dengan sholat sunat wudu." Jadi amalan sholat sunat wudu ini bisa mengangkat derajat seseorang. Hingga dari hadis yang kita baca tadi itu, daripada kitab yang sudah kita baca, Fathul Qorib Al-Mujib ala Tahzib Targhib wa Tarhib, karangan daripada ayahanda daripada Profesor Syed Muhammad bin Alawi ini, yang pertama adalah yaitu kesunahan bagi seseorang untuk melakukan sholat sunat wudu. Jadi sholat sunat wudu ini adalah sholat sunat yang dilakukan seusai wudu. Dan sholat sunat wudu ini bisa dikerjakan kapan saja, bahkan bisa dikerjakan seusai melaksanakan sholat subuh. Artinya, walaupun waktu-waktu yang dilarang, tetap dibolehkan untuk mengerjakan sholat sunat wudu ini. Karena sebagaimana dalam usul mengatakan bahwa sholat yang dimana sebabnya terdahulu daripada sholatnya itu, maka tetap dibolehkan dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang. Seperti sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid termasuk sabab mukaddam, sebabnya yang dahulu baru melaksanakan sholat. Karena baru kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika tentunya sudah masuk masjid, maka itu dikatakan sebabnya terdahulu. Begitupun wudu, baru kita melaksanakan sholat sunat wudu bila mana kita tentunya sudah melakukan wudu. Jadi wudu ini dan sholat tahiyatul masjid ini termasuk sholat yang sebabnya terdahulu. Sehingga dalam kitab usul mengatakan setiap perkara atau sholat yang sebabnya terdahulu maka boleh dikerjakan waktu-waktu yang terlarang, seperti seusai sholat subuh ataupun seusai sholat asar. Dan kemudian hadis ini juga menerangkan tentang kemuliaan Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah, seperti yang dikatakan dalam tahqiq kitab ini oleh Profesor Syed Muhammad bin Alawi. Jadi kitab ini dikarang oleh abah beliau, kemudian kitab ini ditahqiq oleh Abu Yazid Muhammad bin Alawi. Sayyidina Bilal bin Rabah nama aslinya adalah Ibnu Abi Rabah, yang dikenal dengan Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini, beliau pada awalnya adalah sebagai budak milik daripada Umayyah bin Halaf. Ya, Umayyah bin Halaf adalah sayyid atau pemilik daripada Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal ini dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dan dimerdekakan. Dan wa kana muadzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan
Sayyidina Bilal bin Rabah ini adalah salah satu daripada muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya Sayyidina Bilal bin Rabah, tapi ada 5 sahabat Nabi yang sudah langsung direkomendasikan oleh Rasulullah, yang ditunjukkan oleh Rasulullah untuk menjadi muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana 5 ini terkumpul dalam bait syair yang berbunyi Amrun Bilalun wa Abu Mahdurah Sa'dun Ziyadun Khamsatun Madhkurah Qad adhanu jami'ahum lil Mustafa Nalu bidaka rif'atan wa syarafan. Dalam riwayat lain mengatakan rutbatan wa syarafan. Amrun Bilalun wa Abu Mahdurah. Muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Amr, yang nama aslinya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang buta. Beliau dikenal dengan Amr. Yang kedua adalah yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini beliau itu berkulit hitam, ya, sehingga ketika terjadi Fathu Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sayyidina Bilal bin Rabah untuk naik di atas Ka'bah untuk melantunkan azan. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Jumlah patung yang sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karangan daripada Fadilatul Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri pada halaman 371, jumlah patung yang berada di sekitar Ka'bah yang dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebanyak 360 patung, ya, 360 patung yang berada di sekitar Ka'bah. Lalu setelah itu, setelah dihancurkan patung-patung itu, maka naiklah Bilal atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas Ka'bah dan melantunkan azan. Maka ketika itu orang-orang Quraisy yang mendengar lantunan azan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah ini, apa mereka katakan? Alhamdulillah, untung nenek moyangku, untuk orang tuaku, untung ayahku sudah meninggal dunia, sehingga mereka tidak menyaksikan burung gagak yang bernyanyi di atas Ka'bah. Itu mereka isyaratkan kepada siapa? Kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, karena kebetulan Sayyidina Bilal bin Rabah adalah orang yang berkulit hitam. Daripada poin ini yang bisa kita ambil adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan itu, bahwa ini mempunyai nilai, bahwa Islam itu tidak menilai casing seseorang, tidak melihat rupa seseorang, bukan jaminan seseorang itu akan masuk surga, dia itu menjadi raja, lihat Fir'aun binasa. Tidak menjadi jaminan orang masuk surga itu, orang menjadi dekat di sisi Allah itu karena kekayaannya, lihat Qarun hancur karena kekayaannya. Tetapi yang dilihat di dalam Islam untuk menjadi dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukan casingnya. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan rupa, tapi yang menjadi kualitas di sisi Allah adalah amal kebaikan seseorang. Itu yang kedua tadi, muazzinnya Rasulullah, Amrun Bilalun. Yang kemudian adalah Abu Mahdurah. Abu Mahdurah ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Imam Nawawi, ya, dalam kitab beliau yang bernama Tahzibul Asma wal Lughat, bahwa Imam Syafi'i pernah bertemu dengan keturunan daripada Sayyidina Abu Mahzurah ini, yang kemudian diceritakan bahwa keturunan daripada Abu Mahzurah ini kebanyakan semuanya mereka itu jadi ahli azan. Jadi ketika pada masa Imam Syafi'i sempat bertemu dengan keturunan daripada siapa? Keturunan daripada Abu Mahzurah. Yang keempat adalah Sa'dun Ziyadun. Yang keempat adalah muazzin daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sa'ad Al-Qurazi. Yang kemudian yang kelima adalah Ziyad. Nah, kemudian dalam bait selanjutnya dikatakan adalah
qad adzanu jami'ahum lil Mustafa. Jadi 5 tadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian penyair melanjutkan mengatakan qad adzanu jami'ahum lil Mustafa. Semuanya mereka itu tadi azan sebagai muazzin khusus pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalu bidaka rif'atan wasyarafan. Akibatnya mereka dengan mereka menjadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meraih peringkat yang tinggi dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah ini, beliau itu dikenal yaitu orang yang masuk surga. Juga beliau dikenal dengan orang yang sebelum beliau meninggal gesekan sandalnya sudah terdengar di surga, sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi. Ada juga sahabat yang dimana bukan gesekan sandalnya yang terdengar di surga, akan tetapi suara lantunan baca Al-Quran beliau yang terdengar di surga. Itu beliau bernama Harisa bin Nu'man, sebagaimana dijelaskan di dalam Sunan An-Nasai. Dalam Sunan An-Nasai ini menjelaskan bahwa suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi berada di dalam surga. Ada seorang yang sedang membaca Al-Quran, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapakah yang membaca Al-Quran ini? Maka para malaikat mengatakan, dialah Harisa bin Nu'man. Kenapa Harisa bin Nu'man ini mendapat keistimewaan sehingga sebelum beliau meninggal dunia suara bacaan Al-Quran beliau sudah terdengar di dalam surga? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kadakal bir, kadakal bir, kadakal bir. Karena Harisa bin Nu'man ini dia mendapatkan peringkat ini sebab beliau selalu melayani ibunya, selalu mematuhi perintah ibunya. Itu yang dijelaskan di dalam Sunan An-Nasai, bahwa keistimewaan daripada orang yang membaca Quran ataupun keistimewaan daripada orang yang mengamalkan isi Al-Quran, yaitu seperti mereka membantu ibunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, akan masuk ke dalam surga. Ada juga seorang yang dimana dia itu bukan terompahnya yang terdengar di surga, juga dia dikenal dengan seorang yang membaca Al-Quran di dalam kubur. Nah, ini sekarang adalah ada seorang yang dikenal dia itu selalu membaca Al-Quran di dalam kubur. Namanya adalah Sabit Al-Bunani. Jadi Sabit Al-Bunani ini diceritakan dalam kitab yang dikarang oleh Profesor Syekh Muhammad Alawi, namanya Mafahim Yajibu Antusoha. Ya, dalam kitab Mafahim Yajibu Antusoha yang bermakna pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Ini berada pada muka surat atau halaman 211. Apa kata Profesor Syekh Muhammad Alawi ketika menerangkan cerita Sabit Al-Bunani, bahwa dikatakan an Ibrahim ibn Muhallabi, dari Ibrahim ibn Muhallab, qala, beliau berkata, haddatsani alladzi kanu yamuruna bil jasi bil ashar, telah bercerita kepadaku yaitu sekelompok orang yang melintas di jas pada waktu sahur. Qalu, mereka berkata, kunna idza mararna bijabanatil qabri Sabit Al-Bunani, ketika kami atau setiap kami melintasi samping kuburnya Sabit Al-Bunani, sami'na qira'atal Qur'an, kami selalu mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang keluar daripada kubur Sabit Al-Bunani. Itu keistimewaan Sabit Al-Bunani. Beliau ini kita ketahui beliau bukan seorang sahabat, akan tetapi beliau adalah seorang tabi'in. Kalau seorang sahabat dalam istilah ilmu adalah orang yang hidup pada zaman Rasulullah, kemudian mereka beriman kepada Rasulullah dan bertemu dengan Rasulullah. Sedangkan para tabi'in adalah orang yang tidak sempat bertemu dengan Rasulullah,
akan tetapi mereka bertemu dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sabit Al-Bunani ini beliau bukan seorang sahabat, akan tetapi beliau seorang tabi'in. Beliau ini selalu bermulazamah kepada Anas bin Malik. Itu kurang lebih kata para ulama selama kurang lebih 40 tahun beliau bermulazamah kepada Anas bin Malik, yang dimana Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat. Bahkan Sabit Al-Bunani ini juga beliau tidak hanya dikenal orang yang selalu membaca Al-Quran di dalam kubur. Profesor Syed Muhammad Alawi pada halaman 210 beliau menerangkan juga bahwa Sabit Al-Bunani ini ketika beliau dimakamkan, ketika warga yang memakamkan Sabit Al-Bunani, falamma sawwaina alaihi al-liban, ketika mereka meratakan tanah, memasukkan tanah ke dalam kubur, tiba-tiba batu bata jatuh di makamnya, di dalam liang lahat Sabit Al-Bunani. Faida ana bihi yusalli fil qabri. Mereka menyaksikan bahwa Sabit Al-Bunani ini tengah sholat di dalam kubur. Yang melihat kejadian ini bernama Humaid At-Tawil. Maka Humaid At-Tawil mengatakan, memanggil sahabat-sahabatnya yang berada di atas, tidakkah kalian melihat Sabit Al-Bunani ini sedang melaksanakan sholat? Maka salah satu dari mereka mengatakan, uskut, suruh diam. Kenapa? Dikatakan seeloknya ketika kita melihat waliullah pada hal-hal yang istimewa yang diberikan oleh Allah, itu tidak boleh kita ceritakan, ya. Ketika itu dianjurkan untuk diam. Ketika itu mereka kembali pulang ke rumah masing-masing setelah pemakamnya Sabit Al-Bunani ini. Mereka bertanya kepada putri daripada Sabit Al-Bunani, apakah amalan daripada ayahmu sehingga kami tadi menjumpa bahwa beliau melaksanakan sholat di dalam kuburnya? Maka putrinya mengatakan, sungguh ayahku sudah melaksanakan sholat tahajud selama 50 tahun. Karena Sabit Al-Bunani ini dalam biografinya beliau meninggal ya pada umur 80 tahunan. 80 tahun. Ya, dalam 80 tahunan beliau meninggal dunia. Jadi selama 50 tahun, kata putri daripada Sabit Al-Bunani ini, ayahku tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Bahkan dalam satu hari itu beliau menghatamkan Al-Quran. Tidak juga meninggalkan puasa dan juga tidak meninggalkan sholatul lail. Kemudian ketika usai sholatul lail menjelang fajar, menjelang subuh, maka Sabit Al-Bunani berdoa. Apa doanya Sabit Al-Bunani? Allahumma in kunta a'taita ahadan salata fi qabrihi fa'atini salata fi qabri. Ya Allah, andai kata engkau menghendaki memberikan seseorang untuk bisa melaksanakan sholat di dalam kubur, maka berikan aku anugerah itu supaya aku bisa melaksanakan sholat di dalam kubur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahkan doa daripada Sabit Al-Bunani ini, sehingga beliau dilihat oleh Humaid At-Tawil, beliau tengah melaksanakan sholat di dalam kubur. Juga tadi beliau juga membaca Al-Quran di dalam kubur. Karena itu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau, dalam biografi menceritakan para ulama, para tabi'in, beliau menulis sebuah syair mengatakan, wa ahsin bi thabitin war rabi'il muntafi wa ibni zaidi al-hamidi al-murji. Alangkah indahnya sifat seorang yang bernama Sabit Al-Bunani dan juga yaitu Rabi dan juga Ibni Zaid. Nah, tiga orang ini yaitu Sabit Al-Bunani, Rabi dan Ibni Zaid adalah seorang tabi'in juga. Nah, di sini yang kita titik beratkan adalah pujian Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam bait syair beliau mengatakan wa ahsin bi thabitin. Alangkah indah akhlaknya Sabit Al-Bunani. Inilah keistimewaan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang yang terompahnya terdengar di surga, namanya Bilal bin Rabah. Ada juga lantunan Al-Qur'annya terdengar di surga, namanya Haritha bin Nu'man. Ada juga orang yang terdengar lantunan baca Al-Qur'annya di dalam kubur, namanya Sabit Al-Bunani. Jadi topik pembahasan kita yang dijelaskan oleh Tuan Syekh di sini tadi ini adalah bahwa supaya kita senantiasa
menjaga daripada wudhu dan kemudian sholat sunat wudhu. Jadi usahakan kita mengamalkan ini seusai wudhu, kemudian kita lazimkan diri kita, paksakan diri kita untuk melaksanakan sholat sunat wudhu, ya paling kurang 2 rakaat.